Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini harus belajar banyak-banyaklah tersenyum. Karena apa? Karena dengan senyum itu satu memang ibadah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita ini memanjakan diri, senanglah bercanda. Karena itu juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kehidupan itu dibuat demikian, kita ini menghadapi dunia itu bahagia dengan siapapun, tersenyum, bercanda. Jadi kehidupan itu harmonis. Dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu umat pilihan. Karena nabinya sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga nabi pilihan, nabi yang terbaik. Kemudian dengan senyum kebahagiaan, canda tawa yang penuh bahagia itu, kita akan menikmati nikmat Allah yang luar biasa di alam jagat raya ini. Jangan bebani diri kita ini dengan suatu beban yang begitu berat. Karena ketika kita membebani diri hidup di dunia ini, kita memang seakan-akan tidak mampu untuk memikulnya beban itu. Karena sebenarnya hidup itu bukan suatu beban, tapi adalah suatu tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Jadi menikmati nikmat Allah itu dengan senyuman, dengan canda tawa, itu akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita misalkan memperhatikan atau melihat atau mendengar siapapun pembicaraan-pembicaraan yang apa itu baik, apa itu sedikit negatif dan sebagainya, kita nikmati saja itu. Karena suatu saat dia berpikir, ketika dia sudah berkobar-kobar, berbicara kesana kemari, suatu saat dia berpikir, kok saya ngomong begitu ya? Nah, makhluk Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu unik. Meskipun dia kesana kemari, seolah-olah dia terjerumus, nanti balik lagi. Karena apa? Karena ketika berbicara itu adalah hawa nafsunya, dan ketika aslinya ia baik, kembali dengan baik, kembali dengan kebaikan itu. Makanya tidak usah khawatir kita ini terlalu menggebu-gebu untuk istilahnya membuat orang itu semuanya seperti kita, baik misalkan. Ya biarkan saja, ikuti. Kemudian sering berbicara yang tidak menyinggung, biasa-biasa aja. Nanti suatu saat dia berpikir sendiri, karena tahun demi tahun usia bertambah, anaknya juga sekian hari, sekian tahun dan sebagainya, nanti juga akan besar, kan menjadi tauladan, menjadi contoh bagi putra putrinya. Kalau dia ustadz, menjadi contoh bagi muridnya, bagi istrinya.
Jadi berpikir panjang, saya harus baik. Nah, karena dia berpikir harus baik, maka dia mulai belajar. Dan belajar itu adalah tentunya yang dituntut adalah ilmu. Bagaimana mendapat ilmu itu yang dapat membawanya menuju bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi bahagia dalam beragama, bahagia hidup di dunia ini, dan bahagia tentunya di akhirat nanti. Bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, itu suatu nikmat. Jadi kalau kita ini melihat sesuatu, bahasa Arabnya itu ro'a misalkan. Makanya kalau dalam bahasa kalimat ihsan itu, jadi anta buddha ka'anna katarahu fa illam yastati fa innahu yaraka. Jadi kalau kita beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Jadi yang namanya melihat Allah itu adalah yang namanya ro'a, itu melihat dengan mata lahiriah. Jadi seolah-olah melihat nyata. Kalau melihat benarannya suatu tidak akan mampu kecuali kalau Allah memang mengizinkan, seperti Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Nah, itu kalau ihsan itu adalah ketika kita beribadah seolah-olah kita ini melihat Allah nyata di depan kita, bahwa kita memang diperhatikan beribadah. Maka karena kita diperhatikan, tentunya kalau aneh-aneh itu kan malu. Kenapa kok malu? Karena kita menyembah Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, dan memberikan segala sesuatu itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembahnya. Setelah menyembah kita minta. Lah kalau kita ini ketika menyembah kok pikiran kesana kemari tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta, itu kan seharusnya malu. Nah, kalau sudah punya rasa malu seperti itu, artinya sudah cerdas. Nah, kalau sudah cerdas, nanti suatu saat ibadahnya itu tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, makin lama makin baik. Dan itu harus berpikir. Dan berpikirnya manusia itu hanya keterbatasan, yaitu adalah sesama makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi tidak bisa, makanya ro'a itu adalah melihat dengan lahiriah, kemudian melihat Allah nampak itu nyata itu tidak, tapi seolah-olah melihat nyata. Ketika kita melihat nyata, itu artinya menambah kualitas ibadah kita. Jadi senang melihat nikmat Allah itu. Jadi begitu ibadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ketika seolah-olah melihat Allah itu semuanya kan indah dan fokus. Kalau sudah seolah-olah melihat Allah itu semuanya kan hilang. Yang indah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keindahan itu sudah ada pada diri kita, maka kita tidak akan cepat-cepat mengakhiri sholat kita, nyaman. Nah, begitu sudah nyaman dengan sholat itu, maka setelah berakhir sholat tidak cepat-cepat untuk beranjak dari tempat duduk kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seolah-olah tampaknya itu belum hilang dari penglihatan lahiriah itu. Nah, itu harus belajar. Dan kita jangan memaksakan diri. Kalau misalkan yang lain belum seperti kita, Ustadz, kalau istilahnya Ustadz Kiai harus begini kepada jamaahnya, yang nggak seperti itu kan suatu saat akan seperti itu. Tapi yang jelasnya ikuti saja alurnya, jangan terlalu memaksakan, karena juga dipaksakan tidak akan bisa, karena namanya hawa nafsu. Itu nanti kalau sudah berupaya, berusaha, proses, maka Allah juga akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi masing-masing makhluknya, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Makanya kita itu melihat bahasa-bahasa yang negatif, misalkan mendengar bahasa negatif, positif, candaan yang kesana kemari, ikuti aja alurnya. Bahwa yang berbicara di depan kita itu adalah semuanya makhluk Allah, beraneka ragam. Itu tidak semua seperti kita, kan tidak. Jadi dari itu yang nantinya menambah kedewasaan kita. Jadi tidak bisa istilahnya kemudian, kalau dia tuh kiai syekh tidak akan tidak mungkin, karena juga tambah ilmunya tambah tinggi, iblisnya juga luar biasa menggodanya. Jadi akan digelincirkan. Maka juga yang namanya syekh, ustadz, kiai itu juga hati-hati. Terkadang kan terpancing begitu di debat langsung meledak-ledak, itu seperti itu. Nanti begitu selesai berpikir astagfirullahaladzim, saya kok bicara seperti itu? Kan hawa nafsu, jidal namanya. Jidal itu adalah debat ngadu keilmuan. Padahal ilmu itu bukan untuk itu. Ilmu itu adalah sifat Allah, al-alim itu punya Allah, dan tidak bisa diperdebatkan. Jadi memang keilmuan yang diberikan Allah itu untuk ketentraman, agar umat itu bahagia. Begitu menghadap yang punya ilmu itu senang, tentram, damai. Jadi resah di luar, begitu bertemu dengan kiai, ustadz itu nyaman, tentram, ayam. Dan itu merupakan satu tujuan yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.